Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda sekalian, kita bertemu lagi dalam kajian ngaji kitab fikih Safinatun Najah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya menyampaikan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ananda sekalian yang berbahagia, kajian fikih Safinatun Najah pada kali ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat yang kita kerjakan harus sah. Tidak boleh sholat yang kita lakukan batal. Kalau batal, kita harus mengulangi sholat kita lagi. Kalau batal, tidak kita ulangi, dianggap sama seperti kita belum melakukan sholat. Artinya kita masih memiliki dosa. Berdosa kalau kita sholat kita tidak sah. Oleh karena itu kita harus mengetahui mana hal-hal yang membatalkan sholat kita. Kita mulai. Faslun, inilah fasal. Tabtulu batal. Apa as-sholatu sholat? Bi arba'i asyarota, sebab 14 khoslatan pola atau macamnya. Tabtulu batal apa as-sholatu sholat bi arba'i asyarota, sebab 14 khoslatan pola atau macamnya. Sholat batal disebabkan 14 macam. Kalau 14 macam ini salah satu atau bahkan 2, 3 kita langgar, kita lakukan, maka sholat kita batal. Wajib mengulanginya. 14 itu yang pertama bil hadasi, sebab hadas. Hadas itu kan ada 2 macam. Ada hadas kecil, hadas besar. Contohnya hadas kecil disebabkan karena keluarnya sesuatu dari salah satu jalan, kubul dan dubur, misalnya keluar angin, keluar pipis, dan seterusnya. Kalau hadas besar disebabkan mungkin kalau perempuan karena mengeluarkan darah haid, mungkin karena mengeluarkan mani, dan seterusnya. Nah, ketika sholat kita tiba-tiba berhadas, misalnya ketika sholat rakaat pertama, kedua, dan seterusnya,
kok tiba-tiba kita mengeluarkan angin, maka sholat kita batal. Dalam sholat, ketika sholat, bagi orang perempuan tiba-tiba mengeluarkan darah haid, maka batal. Kalau batal, harus dihentikan, mengambil air wudhu lagi. Kalau sebabnya hadas kecil, baru sholat lagi. Kalau hadas besar seperti orang perempuan mengeluarkan darah haid, berarti dihentikan sholatnya. Nanti kalau sudah suci, sudah mandi, baru diqodoi sholatnya yang tadi. Yang pertama sebabnya karena berhadas. Yang nomor 2, wabiwuku'in najasati, dan sebab kejatuhan najis. In lam tulko, jika tidak dibuang, halan seketika, min ghairi hamlin, dari tempat selain yang kena najis tadi. Wabiwuku'in najasati, dan sebab kejatuhan najis, in lam tulko, jika tidak dibuang, halan seketika, min ghairi hamlin, dari selain tempat najis tadi. Misalnya ketika kita sholat, di plafon, di atap kita ada cicak. Kemudian cicak itu mengeluarkan kotoran persis di tangan kita. Maka kalau tidak kita buang seketika kotoran itu dengan cara melemparnya, membuangnya dengan gerakan kita, maka sholat kita akan batal. Maka kalau terkena najis, harus spontan kita buang dari tangan kita, dari anggota badan kita. Kalau terbuang dan kita anggap suci bekas najis tadi di tubuh kita, maka sholat kita bisa kita lanjutkan dan tidak termasuk yang membatalkan sholat. Tapi kalau kita kejatuhan najis, najisnya tidak mungkin kita buang, maka batal sholatnya. Misalnya ada orang sholat atau ketika sholat ada anak kecil, terus bersandar ke kita atau tiba-tiba duduk di pangkuan kita, kemudian pipis, batal. Sholat kita batal karena kena najis yang tidak bisa kita buang seketika pada saat itu juga. Yang ketiga, wankishaful aurati, dan terbuka auratnya. Illam tustar, jika tidak ditutup aurat, halan seketika. Wankishaful aurati, dan terbuka auratnya, illam tustar, jika tidak ditutup al-aurah, halan seketika. Terbuka auratnya jika tidak langsung ditutup seketika. Perlu diketahui, auratnya perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya adalah antara pusar dan lutut. Maka kalau sholat kemudian celana kita lututnya lubang, maka sholat kita tidak sah karena terbuka auratnya. Lutut termasuk bagian dari aurat.
hati-hati kalau anak putri, orang perempuan, kalau sholat takbiratul ikhram misalnya, yang pakai mau kena tidak terusan, terputus antara bawahan dan atasan. Kalau takbir hati-hati, jangan sampai nanti terkelihatan anggota tubuh kita. Kalau terbuka auratnya, batal sholatnya. Kalau kepingin nggak batal sholatnya, kebuka auratnya, langsung cepet-cepet ditutup seketika itu juga. Terbuka langsung ditutup. Misalnya sholat Idul Fitri di lapangan atau sholat di tempat terbuka, kemudian kena angin, sarung kita mau kena kita, maka harus segera ditutup. Kalau terbuka sedikit saja membatalkan sholat. Berikutnya yang membatalkan sholat adalah wanutku, berucap biharfaini dengan 2 huruf, au harfin atau 1 huruf, mufhimin yang memahamkan, amdan secara sengaja. Wanutku dan ngucap biharfaini dengan 2 huruf, au harfin atau 1 huruf, mufhimin yang memahamkan, amdan secara sengaja. Ngucap 2 huruf atau 1 huruf yang bisa difahami dengan sengaja selain bacaan sholat tentunya, termasuk membatalkan sholat. Misal mengucapkan kalimat ya, A, B, C, tapi tujuannya adalah menjawab orang yang sedang datang ke kita atau memberi kode pada teman kita kalau kita sedang melakukan sholat. Berucap seperti itu termasuk membatalkan sholat. Misalnya kita sholat di rumah, ada tamu, tok 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 tok, assalamualaikum, kita sedang sholat. Kemudian kita mengeluarkan kata-kata tertentu tujuannya memberitahu kalau kita sedang sholat. A dan seterusnya, itu termasuk membatalkan sholat. Yang berikutnya yang batalkan sholat adalah wabil muftiri, dan sebab berbuka, amdan secara sengaja, makan minum secara sengaja meskipun sedikit. Kok bisa sholat sambil makan sambil minum? Ya tentunya yang dimaksud di sini adalah makan minum karena ada sebab tertentu, sengaja membatalkan sholat. Misalnya kita sholat, kita habis makan sesuatu, kemudian tersisa di mulut, meskipun sedikit, selilitan misalnya, kemudian tidak kita keluarkan, tapi kita telan, meskipun sedikit tapi sengaja, batal sholatnya. Habis wudhu, belum kering, tidak dilap wajahnya, kemudian ketika sholat ada tetesan atau rembesan air yang masuk ke mulut kita, kemudian dengan sengaja kita telan, itu membatalkan puasa, membatalkan sholat. Di samping membatalkan puasa, maksudnya juga membatalkan sholat. Yang berikutnya yang termasuk membatalkan sholat lagi adalah wal aklu, makan, al kathiru yang banyak, nasian secara lupa, meskipun lupa. Makan banyak meskipun lupa membatalkan sholat. Naudzubillah, sholat sangat tidak konsentrasi, yang dipikir adalah makanan karena lapar, karena haus. Sholat, kemudian di dekat
sholat kita ada makanan, terus secara nggak sadar makan, ngambil makanan di sampingnya terus dimakan banyak, meskipun lupa, itu termasuk membatalkan sholat. Ananda sekalian yang berbahagia, ini beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sebab hadas, sebab kejatuhan najis jika tidak dibuang seketika dari tempat najisnya. Yang ketiga, terbuka auratnya jika tidak ditutup seketika. Yang keempat, mengucap 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan pemahaman secara sengaja. Yang kelima, melakukan hal yang membatalkan puasa, maksudnya makan minum secara sengaja. Yang keenam, makan yang banyak meskipun lupa, termasuk membatalkan sholat. Kalau batal sholatnya wajib diulang. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Pada kajian ini pada saat ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan sholat dengan benar, tidak batal, khusyuk, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.